Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMPV Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang pembuatan larutan stok makro A, B, C, D, dan E. Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah komposisi media yang digunakan, tepat konsentrasinya, dan jumlah yang diberikan tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Salah satu komponen yang ditambahkan pada media kultur jaringan tanaman adalah unsur hara makro. Bapak Ibu sekalian, unsur hara makro merupakan unsur hara yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Unsur hara makro dikatakan hara esensial karena peran unsur hara tersebut tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Ada 5 komponen hara makro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman in vitro, yaitu 1. Unsur nitrogen dalam bentuk NH4NO3, 2. Fosfat dalam bentuk KH2VO4, 3. Kalium dalam bentuk KNO3, 4. Kalsium dalam bentuk CaCl2 2H2O, dan 5. Magnesium dalam bentuk MgSO4 7H2O. Unsur nitrogen berperan dalam pertumbuhan panjang planet, berperan sebagai komponen penyusun hormon auksin yang berfungsi sebagai pembelahan dan pemanjangan sel, dapat meningkatkan pemanjangan sel ke arah vertikal sehingga dapat meningkatkan tinggi tanaman, juga sebagai bahan utama penyusun asam amino, protein, asam nukleat, dan berbagai enzim, juga penyusun zat hijau daun. Unsur fosfor dapat merangsang pertumbuhan akar. Kekurangan unsur fosfor dapat menimbulkan gejala, yaitu tanaman menjadi kerdil dan ruas batang pendek. Dan kelebihan unsur fosfor dapat menyebabkan penyerapan unsur hara nitrogen berkurang sehingga dapat menimbulkan terjadinya gejala defisiensi hara nitrogen. Unsur kalium berperan penting dalam metabolisme pada sel tanaman, juga berperan dalam pengaturan osmotik sel yang berpengaruh terhadap tekanan turgor sel sehingga dapat meningkatkan pemanjangan sel. Unsur kalsium menjadi bagian dari struktur sel, yaitu penyusun dinding dan membran sel, diperlukan dalam proses pembentukan dan pembelahan sel-sel baru, pemanjangan sel, dan menjaga struktur membran di dalam tanaman. Terlibat dalam pengaturan sejumlah proses metabolisme termasuk respon tanaman terhadap lingkungan dan zat pengatur tumbuh. Juga penting dalam translokasi karbohidrat dan hara. Unsur magnesium berperan dalam metabolisme tanaman dan sintesis protein, berperan sebagai penyusun klorofil. Penambahan unsur magnesium dapat meningkatkan kandungan fosfat dalam tanaman, dan kekurangan unsur magnesium dapat menurunkan penyerapan unsur fosfat sehingga terjadi defisiensi unsur fosfat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membuat larutan stok makro A, B, C, D, dan E, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Peralatan yang harus disiapkan antara lain cawan Petri, timbangan analitik cukup yang 2 desimal, fungsinya untuk menimbang bahan secara teliti, spatula, hot plate,
magnetic stirrer, botol semprot, gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 50 ml dan 100 ml, kulkas pendingin, botol Regen, gunting, spidol permanen, alat pelindung diri yaitu jas lab dan masker hidung, penutup kepala dan sendal jepit. Selanjutnya bahan yang harus kita siapkan adalah plastik transparan, karet gelang, kertas timbang, aluminium foil, kertas tisu, kertas label, dan aquades steril. Sedangkan bahan kimia untuk membuat larutan stok makro A, B, C, D, dan E dengan kepekatan 10 kali masing-masing sebanyak 100 ml adalah stok makro A atau KNO3 sebanyak 19 gram, stok makro B atau NH4NO3 sebanyak 16,5 gram, stok makro C atau CaCl2 2H2O sebanyak 4,4 gram, stok makro D atau MgSO4 7H2O sebanyak 3,7 gram, dan stok makro E atau KH2PO4 sebanyak 1,7 gram. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah pembuatan larutan stok makro A, B, C, D, dan E dengan tingkat kepekatan 10 kali masing-masing sebanyak 100 ml. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Mari Bapak Ibu simak tayangan video berikut ini. Langkah pertama, kita harus membuat tabel kebutuhan bahan kimia untuk membuat larutan stok makro dengan tingkat kepekatan 10 kali masing-masing sebanyak 100 ml seperti tabel berikut ini. Karena dalam praktek ini kita akan membuat larutan stok makro masing-masing dalam wadah terpisah, maka sebelum kita melarutkan ke 5 komponen larutan stok makro, kita siapkan 5 buah Erlenmeyer berukuran 100 ml. Karena pelarutan masing-masing komponen dilakukan secara terpisah. Selanjutnya, timbang stok A sebanyak 19 gram lalu simpan dalam wadah. Timbang stok B sebanyak 16,5 gram lalu simpan dalam wadah. Timbang stok C sebanyak 4,4 gram lalu simpan dalam wadah. Timbang stok D sebanyak 3,7 gram lalu simpan dalam wadah. Dan timbang stok E sebanyak 1,7 gram lalu simpan dalam wadah. Selanjutnya, larutkan komponen stok makro A atau KNO3 sebanyak 19 gram di dalam 60 ml aquades steril di atas hot plate tanpa dipanaskan. Dan biarkan larut dengan sempurna. Setelah larut dengan sempurna, tuangkan larutan stok makro A ke dalam gelas ukur untuk ditera. Tambahkan aquades steril sampai tera mencapai 100 ml. Selanjutnya, siapkan Erlenmeyer 100 ml untuk wadah larutan stok yang telah diberi label jenis stok dan banyaknya pengambilan stok per liter media. Dan tutup
Erlenmeyer dengan aluminium foil. Langkah selanjutnya, larutan stok dilarutkan kembali di atas hot plate dengan bantuan magnetic stirrer sampai larut dengan sempurna tanpa dipanaskan. Selanjutnya, larutan stok yang telah larut sempurna diangkat dan bisa langsung dimasukkan ke dalam botol Arrigent, lalu diberi label dan disimpan di kulkas, bukan di freezer. Atau larutan stok yang sudah jadi disimpan dalam Erlenmeyer 100 ml, ditutup aluminium foil, diberi label, lalu dibungkus dengan aluminium foil. Ini adalah larutan stok makro A yang siap disimpan di kulkas. Selanjutnya, larutan stok disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembungkusan Erlenmeyer dengan aluminium foil dan penyimpanan di kulkas, tapi bukan di freezer, adalah untuk menjaga kualitas sehingga larutan stok bisa digunakan dalam jangka waktu relatif lama. Larutan stok sudah tidak bisa digunakan jika sudah disimpan di kulkas lebih dari 2 bulan atau terlihat ada endapan berwarna putih melayang-layang di dalam larutan stok. Untuk pengambilan larutan stok dipengaruhi oleh tingkat kepekatan stok dan volume larutan stok yang dibuat. Oleh karena larutan stok makro A dibuat sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 10 kali, maka pengambilan stok makro A untuk membuat 1 liter media kultur adalah 10 ml. Bapak Ibu sekalian, langkah pekerjaan yang sama dilakukan dalam pembuatan larutan stok makro B, C, D, dan E. Sebagai catatan, komponen stok makro B, C, D, dan E masing-masing dilarutkan dalam wadah atau Erlenmeyer terpisah. Sehingga akan diperoleh 5 wadah atau Erlenmeyer larutan stok makro A, B, C, D, dan E yang siap disimpan di kulkas. Sebagai alternatif lain, kita bisa campurkan semua larutan stok makro A, B, C, D, dan E dalam satu wadah atau Erlenmeyer yang sama dengan ukuran 500 ml atau 1000 ml. Kemudian larutkan kembali di atas hot plate tanpa dipanaskan dan tunggu sampai larut dengan sempurna. Sehingga akan diperoleh satu wadah Erlenmeyer berisi larutan stok makro sebanyak 500 ml, yaitu hasil campuran stok makro A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, larutan stok disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Oleh karena masing-masing larutan stok makro B, C, D, dan E dibuat sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan yang sama yaitu 10 kali, maka pengambilan masing-masing larutan stok untuk membuat 1 liter media kultur adalah 10 ml. Sedangkan jika larutan stok makro dengan tingkat kepekatan 10 kali berada dalam wadah yang sama sebanyak 500 ml, maka pengambilan stok untuk membuat 1 liter media kultur adalah 50 ml.
Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pentingnya pembuatan larutan stok makro, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan langkah-langkah pembuatan larutan stok makro dengan tingkat kepekatan 10 kali masing-masing sebanyak 100 ml. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.